أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini Allah berikan kita kehidupan. Allah berikan kita kesempatan dan kemudahan untuk beribadah, melaksanakan amal saleh serta menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan ayat 104 sampai 106. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat unzurna dan tidak mengucapkan kalimat ra'ina.
Lalu apa yang dimaksud dengan ra'ina dan apa yang dimaksud dengan unzurna? Maka terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana sebab turunnya ayat ini. Ini terkait dengan kembali kepada permasalahan orang-orang Yahudi di kota Madinah yang mereka senantiasa menghina dan mengolok-olok Rasulullah SAW. Mereka setiap berjumpa dengan Nabi selalu mengucapkan kalimat ra'ina, yang mana ra'ina ini berasal dari kata ra'a yura'i, ri'ayatan, artinya memperhatikan, menjaga, mengajarkan, mengasuh. Ra'ina artinya wahai Muhammad, didiklah kami, ajarkanlah kami ilmu. Awal mulanya kalimat ra'ina ini diucapkan oleh para sahabat Nabi dalam konteks yang positif, agar Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan mengajarkan seputar ilmu, seputar Islam. Setiap sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi, mereka senantiasa mengatakan, ya Rasulullah ra'ina, wahai Rasulullah ra'ina, artinya wahai Rasulullah, ajarkan kami ilmu, didiklah kami dalam Islam, ajarkan kepada kami ayat-ayat Al-Quran. Itu maksud yang positif. Begitu semangat para sahabat Nabi belajar kepada Rasulullah SAW. Namun ternyata orang-orang Yahudi Madinah ikut-ikutan juga mengucapkan kalimat ra'ina ini. Setiap berjumpa dengan Nabi, dia mengatakan, ya Muhammad ra'ina, ya Rasulullah ra'ina. Tapi maknanya berbeda. Kalau ra'ina dalam bahasa Arab artinya ajarkan kami, didiklah kami. Tapi ra'ina dalam bahasa Ibrani, ra'ina dalam bahasa orang Yahudi artinya ru'una, artinya bodoh. Ya Muhammad ra'ina. Orang yang mendengarnya memahami konteks yang positif, wahai Rasulullah, ajarkan kami. Tapi orang Yahudi mengucapkannya sambil ketawa-ketawa. Ya Muhammad ra'ina, wahai Muhammad, kau orang bodoh. Ya Rasulullah ra'ina, wahai Rasulullah, kau orang tolol. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kalimat ini, karena sudah digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam konteks yang negatif, bahkan dalam konteks mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang beriman, jangan ucapkan ra'ina. Meskipun dalam bahasa kalian maknanya baik, tapi dalam bahasa mereka orang-orang Yahudi maknanya buruk, itu kebodohan, ya, kedunguan. Itu arti ra'ina dalam bahasa Bani Israel, bahasa orang-orang Yahudi. Wa qulu unzurna wasma'u, dan ucapkanlah unzurna. Unzurna sama maknanya dengan ra'ina, perhatikan kami, ajarkan kami. Namun tidak ada padanan katanya dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yahudi yang sifatnya negatif. Sama maknanya, tapi tidak ada makna negatif. Sebagai pengganti kalimat ra'ina, ucapkanlah unzurna. Maka semenjak saat itu sahabat Nabi setiap bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka mengucapkan, ya Rasulullah unzurna, wahai Rasulullah, ajarkan kami, perhatikan kami, didiklah kami. Ditinggalkanlah kalimat ra'ina tadi, karena sudah dipakai oleh orang-orang Yahudi dalam rangka mengejek Rasulullah. Walil kafirina azabun alim, dan untuk orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Dan ini tidak sekali dua kali. Orang Yahudi senantiasa memelintir kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Memelintir kalimat-kalimat yang baik diganti menjadi kalimat yang buruk. Ini Allah jelaskan, ya, dalam surat An-Nisa. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i, wa yaquluna sami'na wa 'asayna.
Orang-orang Yahudi mereka senantiasa mengubah kalimat-kalimat yang baik menjadi kalimat-kalimat yang buruk. Dan sebaliknya kalimat-kalimat yang buruk diubah menjadi kalimat-kalimat yang baik untuk mengelabui manusia. Di antara contohnya yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Annal yahuda atau Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alayka." Qala wa alaikum. Suatu ketika ada sekelompok orang Yahudi berjumpa dengan Nabi. Kemudian dia mengucapkan assalamu alayka. Harusnya assalamu alayka atau assalamu alaikum. Ya, keselamatan untukmu. Tapi dia ganti dengan assalamu alayka. Artinya kematian untukmu. Itu diucapkan oleh orang Yahudi. Nabi hanya menjawab wa'alaikum, ya untukmu juga. Nabi tak jawab dengan wa'alaikumussalam warahmatullahi atau wa'alaikumussalam. Wa'alaika, kamu juga matilah. Datang lagi orang Yahudi yang lain mengucapkan kalimat yang sama. Kalau orang mendengarnya sekilas seperti assalamualaikum, tapi Nabi mendengarnya assalamualaikum, wahai Muhammad matilah engkau. Nabi juga menjawab wa'alaika, ya untukmu juga. Datang lagi orang Yahudi berikutnya, dia juga mengatakan kalimat yang sama, assalamualaikum, wahai Muhammad matilah engkau. Maka Aisyah untuk yang ketiga kalinya tak sabar lagi, sudah sangat murka. Kemudian Aisyah mengatakan wa'alaikumussalam wa la'natullah, untukmu juga kematian, untukmu juga laknat Allah, kutukan Allah. Ya wajar Aisyah marah karena Nabi suaminya diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah sabarlah. Kalau ada orang kafir mengucapkan salam, cukup balas dengan wa'alaika. Ya, jangan tambah-tambah dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik dirubah menjadi kalimat yang buruk. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Seperti contoh dalam kisah Bani Israel yang diperintahkan untuk masuk ke negeri Palestina. Ya, waqulu hittah, masuklah negeri Palestina dalam keadaan sujud, ucapkanlah hittah. Hittah artinya astaghfirullah, wahai Allah aku mohon ampun kepadamu. Dia ubah dengan hintah, gandum, ya, atau kurma. Makna dari hintah diubahnya kalimat Allah yang baik menjadi kalimat yang buruk. Begitupun kalimat yang buruk diubah menjadi kalimat yang seolah-olah baik. Seperti kalimat riba. Ya, mereka mengubahnya dengan bunga. Ya, itu mulai dari orang-orang Yahudi. Perzinahan, ya, prostitusi dianggap sebagai pekerjaan, ya, PSK. Bekerja seks komersil, diboleh bekerja komersil. Minuman keras ya diganti juga dengan nama-nama yang lain. Yusammuna bi ghairi ismi. Orang-orang Yahudi untuk melegalkan perbuatan haramnya mengganti namanya dengan kalimat yang lebih halus, ya, agar diamalkan atau dikerjakan oleh manusia. Ini kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Pun juga Nabi seperti itu. Ra'ina dianggap kalimat yang buruk. Assalamualaikum diganti assalamualaikum. Ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Maka Allah mengatakan walil kafirina adzabun alim. Untuk orang-orang kafir seperti ini mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 105 Allah taala berfirman, "Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitab walal musyrikina an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum." Orang-orang kafir dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik, mereka tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan pun dari Allah. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ini terkait dengan sikap orang-orang kafir
kepada Islam maupun kaum muslimin. Orang-orang kafir, siapapun orang kafirnya, mau itu ahli kitab, Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrik yang mana mereka tidak beriman pada Allah, membenci Islam, apapun keyakinan mereka, mereka akan senantiasa benci, murka, iri dan dengki kepada Islam dan kaum muslim. Dan mereka senantiasa berusaha untuk membuat kita murtad, ya, keluar dari agama Islam. Orang-orang kafir setiap harinya membuat tipu daya bagaimana orang-orang Islam ini meninggalkan agamanya sehingga kembali menjadi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh wahai Muhammad, engkau akan melihat orang yang sangat memusuhimu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian, tidak akan pernah senang kepada kalian sampai kapanpun, sampai hari kiamat, kecuali tattabi'a millatahum, kecuali engkau mau mengikuti agama mereka. Maka orang-orang kafir mereka membuat tipu daya. Memang terkadang tidak langsung mengajak orang Islam keluar dari agama, namun masuk melalui gaya hidup. Pernah dulu ada slogan 3F atau 4F, ya, food, fun, fashion, film. Nah, mereka memasukkan tipu daya, pemikiran kafir di dalam hal tersebut, dalam makanan, dalam hiburan, dalam pakaian, dalam tontonan dimasukkan, sehingga orang Islam terus, ya, melihatnya, akhirnya berubah akidahnya, mengikuti tren-tren yang orang kafir. Ini harapannya bukan sekedar umat Islam itu mengamalkan itu, tapi agar umat Islam keluar dari agamanya. Nah, sehingga menganggap itu adalah sesuatu yang benar, Islam itu sesuatu yang kuno, Islam itu sesuatu yang primitif, Islam itu sesuatu yang tidak sesuai dengan zaman. Mereka memasukkan tipu daya melalui hal-hal tersebut, dikonsumsi oleh kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mengabarkan di akhir zaman ini, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltuhu. Sungguh kalian umat Islam nanti di akhir zaman tinggal nama Islam saja, kalian akan mengikuti perbuatan-perbuatan orang kafir sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan seandainya orang-orang kafir itu masuk lubang biawak, kalian pun ikut, saking tidak punya ilmu agama. Apapun yang dikerjakan orang kafir, mereka berbuat maksiat, mereka berbuat dosa, mereka melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Apalagi sekarang muncul, ya, perbuatan kaum Nabi Lut, ya, LGBT, suka sama jenis, mentato badan, perzinahan, minuman keras. Itu semua perbuatan orang-orang kafir. Nyata sekali sabda Rasulullah SAW. Umat Islam tidak bangga dengan agamanya. Umat Islam tidak mau menuntut agama Islam. Mereka hanya sebatas menuntut ilmu dunia, sehingga Islam itu hanya sebatas identitas atau KTP-nya saja, atau Islam itu hanya sebatas ibadah saja, muamalahnya, akhlaknya, pakaiannya, kesehariannya, cara berbicaranya sudah mengikuti orang-orang kafir. Sampai orang kafir itu melakukan perbuatan yang aneh, masuk lubang biawak pun, umat Islam pun akan mengikuti. Ini bahaya. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini yang ditakutkan. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang beriman namun kemudian dia murtad, meninggalkan Islam, menganut agama orang-orang kafir, maka mereka itulah orang-orang yang dihapuskan seluruh amal ibadahnya, dan dia termasuk
penduduk api neraka dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kenapa orang-orang kafir termotivasi untuk mengajak orang Islam kepada kekufuran? Karena ini merupakan tipu daya iblis. Iblis itu kata Allah Subhanahu wa taala, yad'u hizbahu liyakunu min ashabiz sa'ir. Iblis tak mau masuk neraka sendirian. Iblis mau juga mengajak yang lain-lainnya, kawan-kawannya, teman-temannya masuk neraka bersamanya. Ini merupakan hasad atau dengki tingkat tinggi, yaitu sama-sama susah, sama-sama tersiksa. Ini sikap dari iblis. Saya masuk neraka, tapi jangan sendiri, ajak manusia, ajak jin yang lainnya masuk neraka bersama dia. Ini dendam, hasad yang sangat tinggi. Hasad itu ada dua kata para ulama. Dengki yang sifatnya dia ingin mendapatkan apa yang diinginkan orang tersebut. Yang lebih tinggi lagi, dia sama-sama ingin tersiksa. Saya juga tersiksa, dia juga harus tersiksa. Saya nggak dapat, dia juga harus nggak dapat. Ini dengki yang tinggi, dengkinya iblis. Saya sudah divonis neraka oleh Allah, maka juga saya harus mengajak manusia-manusia dan jin-jin yang kafir juga masuk neraka bersama. Wastafziz man istata'ta minkum bisawtika wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa iblis, ajaklah siapapun yang bisa kamu ajak. Mau itu manusia, mau itu jin masuk neraka bersamamu. Kerahkan semua bala tentaramu, hidupkan semua tipu dayamu. Kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang betul-betul beriman, yang betul-betul bertakwa, yang berilmu dan beramal tidak akan tertipu dengan godaan. Innama yuridu syaitan ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan akan terus membuat sesuatu yang menipu, mengajakmu. Khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Dan syaitan bukan hanya dari jin tapi juga dari manusia. Syaitan-syaitan dari manusia adalah orang-orang kafir. Mereka akan pernah ridha kepada Islam dan kaum muslimin sampai kita keluar dari Islam, menganut agama mereka, mati dalam kondisi kafir, sama-sama masuk neraka bersama iblis. La'natullah alaih, na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 106 Allah Ta'ala berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah ada sebuah ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, kecuali kami pasti mengganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini terkait dengan nasikh dan mansukh. Di dalam syariat Islam ada dulu syariat yang ada kemudian dihapuskan. Ada sebuah ayat diganti dengan ayat yang lainnya. Ada sebuah hadis diganti dengan hadis yang lainnya. Ada sebuah ayat diganti dengan hadis atau hadis diganti dengan ayat. Semasa hidup Rasulullah SAW perubahan syariat dalam Islam hanya di zaman Nabi, tidak berlaku lagi setelah Nabi wafat. InsyaAllah contoh-contoh yang akan disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Allah Ta'ala bersama. Silakan kalau ada Pak Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang mengucapkan dungu itu berarti orang nggak beriman. Baik, kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang beriman adalah fasik, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, membunuh orang beriman adalah kekufuran, bisa mengeluarkan dari Islam.
Kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna Islamnya adalah yang bisa menjaga lisannya, menjaga anggota badannya untuk tidak menyakiti orang lain. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, ucapkanlah kalimat yang baik atau diam. Orang-orang beriman tapi dia suka mencela, melaknat, menghina, mengolok-olok, membuli dan lain sebagainya, maka dia terjatuh sebagai murtakib al-kabair. Dia termasuk orang beriman yang terjatuh dalam dosa yang sangat besar, namun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Imannya itu cacat, imannya tidak sempurna. Ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Nabi. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti iman itu hanya sebatas perkara ibadah saja. Iman itu hanya sebatas perkara ilmu, tapi dia tidak terapkan dalam akhlak kehidupannya sehari-hari. Dan Nabi SAW mengatakan dalam haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram. Sesungguhnya sesama orang beriman itu haram darahnya, haram jiwanya, haram kehormatannya. Artinya tidak boleh antara muslim dengan muslim yang lainnya berbuat zalim kepada muslim yang lainnya dalam masalah harta, dalam masalah jiwa, dalam masalah kehormatan nama baik. Yang mencela dalam masalah kehormatan, dia sudah menjatuhkan kehormatan saudaranya. Dan Allah telah mewanti-wanti, boleh jadi orang yang diejek, yang dihina itu lebih baik di hadapan Allah dibandingkan orang yang menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mencela kaum yang lainnya, menghina kaum yang lainnya. Mungkin saja yang dihina lebih baik dibandingkan yang menghina. Wala nisa'un min nisa'in. Begitupun perempuan, jangan mencela perempuan yang lainnya, karena boleh jadi yang dihina lebih baik di sisi Allah dibandingkan yang menghina. Tapi kalau gini bos kan, udah lagi temannya untuk apa? Nyet gitu. Iya, kan disingkat makanya keren ya. Padahal itu kan monyet, ya, tapi disingkat menjadi nyet gitu kan. Yang dibantu juga tahu aja gitu. Ada lagi kalimat ya seperti ya anjing ya, terus diganti dengan jir ya, atau anjay gitu kan. Itu kan bahasa-bahasa zaman sekarang. Itu tidak mengubah hakikatnya. Itu tetap kalimat yang buruk, mengatakan saudara yang monyet, ya, mengatakan saudaranya anjing dan lain sebagainya, meskipun kalimatnya dibuat seolah-olah kekinian ya, atau zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha, macam-macam istilahnya. Ini istilah zaman sekarang. Itu kata-kata orang. Ya, itu tidak mengubah ya hakikatnya, itu kalimat yang buruk. Di samping itu perbuatan dosa, hati-hati kata Nabi, itu bisa berbalik ke dia. Ya, kalau dia mengatakan saudaranya nyet gitu kan, atau apapun, sebenarnya dia juga sama dengan apa yang dia ucapkan. Kata Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhum. Siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka mungkin salah satunya, mungkin yang dihina atau yang mengucapkan. Jadi hati-hati dalam kita mengucapkan kalimat. Ini perbuatan yang dosa. Mungkin ringan di lisan tapi berat di timbangan keburukan di hari kiamat. Perkataan pun juga sebagian dari doa, juga hati-hati. Kata Nabi, janganlah mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk ya, kepada dirimu, kepada hartamu, kepada saudaramu, apalagi itu bertepatan dengan waktu yang mustajab Allah mengabulkan. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk ini. Akan kembali kepada salah satunya, orang yang dihina atau orang yang menghina. Begitupun Nabi pernah mengatakan, di antara dosa yang besar adalah ketika seseorang menghina bapaknya sendiri. Maka sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, mana mungkin seorang anak akan menghina bapaknya sendiri? Maka Nabi mengatakan, yasubbu rajulun aba rajulin fayasubbu aba. Memang dia tidak menghina bapaknya, tapi dia menghina bapak orang lain. Woi, apaan? Ya,
amaam gitu kan. Ah, Sebenarnya dia menghina bapaknya sendiri. Maka si orang itu akan membalas hinaan kepada dirinya. Maka itu sama dengan dia menghina orang tuanya sendiri. Jadi hinaan, ejekan itu sebenarnya kembali kepada orang yang mengucapkan. Seperti orang yang nunjuk, ya, satu telunjuk untuk orang, 4 balik ke dia. Ya, jadi hati-hati dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Jangan dinormalisasi, ya. Jangan dianggap sepele, dianggap biasa kalimat-kalimat yang buruk ini. Nanti akan menjadi bullying, akan menjadi hinaan, ya. Itu dosa yang besar. Orang Islam itu dia bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bagaikan saudara kandung. Jangan dia menghina, mengejek. Ini dosa yang sangat besar. Dan juga akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Ya, Allah alam sawab. Dalam hati sama Ustaz. dalam hati. Dalam hati maksudnya tidak disampaikan secara lisan, hanya di dalam Iya. hati apakah sama Ustaz? Ya, Allah mengatakan innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui apa yang sir itu bisikan. Wa akhfa, dan apa yang lebih tersembunyi yaitu hati. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya sama' pendengaran, penglihatan, dan fu'ad itu qalbu, hati. Apa yang tersimpan dalam hati. Kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semua nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir, dalam surah At-Tariq. Di hari kiamat akan dibuka sarair. Sarair itu rahasia-rahasia yang tersimpan di hati. Meskipun di wajahnya baik, tapi dalam hatinya dia kesal atau gondok, ya. Itu akan nampak di hari kiamat. Di wajahnya dia marah, tapi dalam hatinya dia senang. Nah, itu juga akan dibuka di hari kiamat. Yauma tublas sarair. Pada hari kiamat akan dibuka seluruh rahasia, seluruh apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Harimau dalam parit, ya, di muka kambing juga. Nah, kadang-kadang gitu. Marah dalam hati, tapi di wajah senyum juga. Nah, itu kan akan dibuka nanti di hari kiamat. Ya, Allah alam bisawab. Jadi kalau menyembah-nyembah yang itu sama. Ya, itu dia. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Laisal mu'min bil ta'an wal na'an wal fahish wal badhi. Bukanlah orang beriman yang sempurna yang suka melaknat, yang suka mengutuk, suka serapan, yang suka menghina, yang suka berkata kotor, ya, suka bercarut. Dan juga bukanlah sifat orang beriman yang perkataannya menyakiti hati orang lain. Ya, ini menafikan, meniadakan kesempurnaan iman. Ya, Allah a'lam bishawab. Kalau gini Ustaz, bahasanya beda. Mohon maaf, misalnya Rambi ini kan sebutut. Ya. Padahal kalau bahasa Priaman bagian itu. Itu kan gimana? Maksudnya terjemahan dalam mungkin dalam bahasa Priaman bagian gitu kan. Iya. Allah a'lam. Ya, setiap bahasa itu kan, setiap daerah itu ada konteks-konteksnya. Mungkin lafaznya sama tapi konteksnya berbeda. Ya, itu terkembali kepada adat istiadat atau urufnya. Tapi tidak bisa digeneralisir. Mungkin di tempat ini maknanya, tempat ini maknanya. Ya, tergantung tempatnya. Allah a'lam bishawab. Pas. Baik. Ya, pas kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat dapat kita pahami dan kita amalkan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ceramah Ustaz Sultan Allah.